Brian memasuki area perumahan warga. Jalannya sempit, mirip seperti gang yang diapit oleh apartemen berlantai. Tentu saja ini bukan jenis apartemen bagus yang menggunakan PIN sebagai kuncinya. Ini hanya apartemen biasa, dengan keamanan rendah, kamar yang kecil, untuk warga kelas menengah ke bawah. Dan lagi, apartemen yang dilihat oleh Brian menghadap ke belakang, bukan ke depan. Sehingga ada banyak tangga di setiap apartemen yang membawa seseorang menuju pintu masuk bagian belakang. Brian menemukan sebuah kotak pos berwarna merah dengan stiker bunga melati yang telah terkikis. Di depannya, terdapat sebuah apartemen berlantai 4 yang terlihat tua. Brian menaiki tangga untuk sampai di lantai 3 apartemen. Pintu apartemen tertutup, tentu saja. Brian menarik jepit rambut lidi dari sakunya, lalu membuka pintu seperti seorang pencuri. Brian masuk ke dalam tempat itu. Ruangannya tak sempit dan tak luas. Ada ruang tamu kecil, dapur, kamar mandi kecil, dan sebuah kamar tidur dengan ranjang double. Kondisi tempat itu juga rapi, barang-barangnya bersih. Sejujurnya, ini sama sekali tidak terlihat seperti salah satu kamar di wilayah kumuh. Brian sedang berdiri di depan televisi, saat pemilik apartemen datang dan menempelkan ujung pistol di kepalanya. Dari pantulan layar televisi yang gelap, Brian bisa melihat bayangan seorang wanita bertubuh kecil di belakangnya. "Siapa kau?" tanya Mary. "Brian Victor." Berbalik. Brian membalikkan tubuhnya dan tersenyum. Mary yang sudah yakin itu adalah Brian, langsung menurunkan senjatanya. "Cecilia menyuruhku datang ke tempat ini," ujar Brian. "Cecilia?" Mary kesal, dia selalu berbuat semaunya. Mary adalah rekan Cecilia sebagai sesama pekerja bayaran. Mary adalah orang yang bicara dengan Cecilia saat ditelepon. "Duduklah dulu," ujar Mary. Brian langsung duduk di sofa. Mary pergi ke dapur, ia kembali membawa segelas susu hangat. "Hanya ada ini." Mary meletakkan susu di hadapan Brian. "Tidak masalah, aku suka susu," balas Brian. "Jadi, alasanmu datang kemari?" "Untuk menginap, tapi aku tidak tahu kalau pemiliknya seorang wanita." Brian terlihat malu dan polos. Mary yang melihat itu hanya berwajah datar. "Seperti penyelidikanku." Seorang psikopat dengan wajah polos. Dia pandai membuat wajah seperti itu untuk menipu semua orang. "Kau mengacaukan kepercayaan Ash Victor, lalu datang kemari untuk kabur. Apa kau pikir mereka tidak akan datang ke tempat ini untuk menangkapmu?" tanya Mary. "Mereka tak akan menduga seorang Brian datang ke tempat kumuh begini," balas Brian. Lalu apa yang akan aku dapatkan dengan menampungmu?" "Aku hanya akan di sini semalam saja. Kau bisa menyetor tagihan pada Shirley." "Jadi Juan Shirley yang akan membayarnya?" "Yap." "Baiklah. Kau bisa tidur di kamar malam ini." "Oke." Mary menatap Brian dengan kesal. "Sungguh? Hanya itu? Apa kau tidak akan berkata, 'Aku ini seorang pria, mana mungkin membiarkan seorang wanita tidur di sofa?' Begitu. Bukannya aneh untuk seseorang yang sudah membayar tidur di sofa?" "Cih." Mary mengambil bantal dan selimut dari kamar, lalu menaruhnya di sofa. "Pergilah," ujar Mary. Brian mengambil gelas susu, meneguknya sampai habis. "Terima kasih susunya. Kau membuat itu terdengar aneh."
Brian melepaskan jas dan sepatu yang ia pakai, kemudian berbaring di ranjang yang tidak begitu empuk. Suara kriet juga terdengar, membuat Brian berpikir ranjang ini bisa saja roboh. Selain itu, kedua kakinya tidak mengenai ranjang. Jelas saja, ranjang ini pendek untuk ukuran tinggi badan Brian. Brian mencoba tertidur, tapi ia tidak bisa. Ia tidak khawatir dengan apa yang akan datang nantinya. Ia akan membiarkan semuanya mengalir seperti biasanya. Yang Brian pikirkan sekarang, adalah hal yang aneh. Bagaimana rasanya mati? Itu terus muncul dalam pikiran Brian. Dia sudah sering melihat kematian seseorang, kematian dengan kejam, maupun kematian instan. Semuanya pasti menjerit, tapi apa sesakit itu? Lalu kenapa Brian tiba-tiba memikirkan kematian? Karena Brian yakin 60% kalau kematian akan menghampirinya saat dia kembali ke mansion. Ini demi kelancaran misi. Brian memejamkan matanya, lagi pula aku sudah sering sekarat. Sementara itu Cecilia mengendarai mobil berwarna merah, menyusuri jalan besar kota New York yang tetap ramai di malam hari. Beberapa toko di pinggir jalan belum mematikan lampu mereka. Banyak anak muda tengah berkencan di malam ini. Mereka nampak gembira. Kadang Cecilia berpikir, bagaimana jika dia memiliki kehidupan normal seperti mereka? Dia pasti bisa bersekolah, memiliki sahabat, memiliki pacar yang tampan, lalu berkencan selayaknya anak muda pada umumnya. Pemikiran bodoh. Cecilia mempercepat laju mobil. Matanya melirik ke arah sebuah foto berbingkai yang dipajang di bagian depan mobil. Itu adalah foto masa kecil Cecilia dan Brian. Masa saat Brian masih jadi anak yang cengeng dan pendek. Dia tumbuh begitu cepat. Sekarang dia menantang bahaya dengan tubuh itu. Cecilia tak tahu apa yang direncanakan oleh Brian. Pria itu melarangnya untuk menemuinya sebelum ia datang sendiri. Sesuatu yang besar akan terjadi. Di sebuah mansion, Laura menatap langit-langit kamar dengan kedua matanya yang belum lelah. Berbeda dengan kedua matanya, tubuhnya terasa sangat lelah setelah mengabulkan permintaan Juan untuk bercinta. Tidak ada unsur paksaan dari kegiatan ini, karena Laura juga sangat menikmatinya. Laura melirik Juan yang tertidur lelap di sebelahnya. Tangannya bergerak, menyentuh dan menarik hidung Juan dengan gemas. Pergerakannya membuat Juan membuka mata. "Kenapa belum tidur?" tanya Juan. "Aku tidak bisa tidur, tidak mengantuk sama sekali. Ada satu hal yang bisa kau lakukan untuk tidur dengan cepat." "Apa itu?" "Olahraga malam. Kita sudah melakukannya tadi, tapi aku malah segar." "Itu karena kau tidak berada di atas. Ayo kita coba sekali lagi, kau yang di atas." "Kalau menggerakkan badan, pasti capek kan?" Laura berdecih. "Mencari kesempatan di dalam kesempitan, hah?" Juan tertawa kecil. Ia menarik Laura ke dalam pelukannya, membenamkan wajah Laura di dadanya. Juan menutup matanya. "Tidur saja, jangan ribet-ribet," ujar Juan. "Tidur itu susah, tahu." Sesak, "Ih." Laura mendorong Juan, tapi tidak berhasil. "Sebentar lagi ulang tahunnya Brian." "Kenapa tiba-tiba membicarakan Brian?" tanya Laura. "Menurutmu, apakah dia akan tetap hidup sampai saat itu? Dia telah menipu Ash, lalu membuat ide bodoh untuk menarik perhatian seseorang. Kau akan membiarkan Brian? Dia tidak bisa dihentikan, sudah terlambat." "Kupikir, Brian bukan tipe seseorang yang ingin mati." "Kenapa berpikir begitu?" "Entahlah, aku hanya menebak." Bianca keluar dari kamar Harry, setelah memastikan putranya sungguh tertidur. Ia berpapasan dengan Charlene. "Ayah habis dari mana?"
Tanya Bianca. Hanya jalan-jalan malam, sekalian melatih kekuatan kakiku. Ayah terlihat gelisah. Charlene tersenyum. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari putriku. Apa ini karena Brian? Bocah itu selalu melakukan sesuatu yang tidak dapat ditebak. Aku tidak pernah peduli dengannya, karena yakin dia bisa melakukan semuanya dengan baik. Kali ini aku ragu apakah dia akan tetap hidup atau tidak. Ayah. Bianca mengelus punggung Charlene. Ayah seperti baru kenal Brian kemarin saja. Bianca yang tersenyum geli. Tidak peduli sebanyak apapun tantangan, Brian akan melaluinya. Aku yakin dia tidak akan mati. Dia sudah bersumpah akan membalas dendam atas kematian ibunya dengan cara yang baik. Yah, mungkin kau benar. Aku harus lebih mempercayainya kali ini. Di sisi lain, Emma menatap Hans dengan wajah bingung. Bukan hanya Emma, semua pelayan mansion Shirley yang dikumpulkan juga kebingungan. Bagaimana tidak bingung, jika seseorang yang bekerja bersama mereka dan telah dianggap rekan kerja, rupanya adalah seorang atasan. Hans menghela nafas. Sejak ia datang ke mansion, semua orang langsung memperlakukannya berbeda dari biasanya. Mereka lebih hormat dan canggung kepadanya. Tentu saja Hans juga merasa canggung. Jadi, Tuan muda, Emma memutuskan nama panggilan. Jangan panggil aku, Tuan, ujar Hans. Tapi, Anda adalah adik tuanku. Tidak mungkin saya memanggil nama seperti biasanya, balas Emma. Biar ku tekankan satu hal. Sekarang, aku memang masuk ke dalam anggota keluarga Shirley, tapi bukan berarti aku harus menerima perlakuan sebagai atasan. Kenapa Anda berkata seperti itu? Anda harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti tuanku dan nyonyaku. Aku merasa tidak nyaman karena kalian tiba-tiba seperti ini. Para pelayan jadi ikut pusing. Ini adalah hal tak terduga, jadi bagaimana mereka harus menghadapinya? Apa kalian tidak bisa memperlakukanku seperti biasanya? Tanya Hans. Semua orang menggelengkan kepala. Aduh, kenapa kalian ribet sekali, sih? Itu adalah Gina yang disuruh ikut mendengarkan oleh Laura. Masalah utamanya adalah, kalian canggung dengannya, begitu kan? Maka, yang harus kalian lakukan adalah bersikap seperti biasanya, tapi harus formal. Jangan panggil dia dengan namanya lagi, tambahkan Tuan di depannya. Kau, Emma. Masa mau memanggilnya Tuan muda? Dia kan seumuran dengan Laura. Aku tidak suka dipanggil Tu. Gina memberi tatapan tajam disertai kekesalan yang membuat Hans langsung diam. Lagian, pembicaraannya akan berputar-putar seperti ini saja. Kita sudah mengambil kesimpulan, jadi berhentilah berdebat dan kembali bekerja. Hans menatap semua orang. Ayo setujui kata-kata Gina. Baik, Tuan. Semua pelayan bubar dan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Gina ikut berbalik untuk kembali pada Laura. Kenapa mengikutiku? Gina berdecak kesal karena Hans ada di belakangnya. Siapa yang mengikutimu? Aku ingin menemui Tuan Shirley. Kau juga seorang Shirley. Oh, iya. Tidak apa-apa, butuh waktu untuk terbiasa menerima kenyataan. Aduh. Gina terlalu fokus bicara, sampai tidak menyadari di depannya ada Juan yang sedang berjalan ke arah yang berlawanan. Nggak jelas, ujar Juan. Ih. Gina menarik nafas, menenangkan diri. Minggir. Juan membiarkan Gina lewat. Ia menatap Hans yang terlihat rapi dengan setelan jas dan juga earpiece di telinganya. Apa-apaan penampilanmu itu? Tanya Juan. Ini adalah penampilan dasar untuk seorang bodyguard. Kau bukan pengawalku lagi, ingat. Tapi, saya sudah terbiasa pergi bersama Anda.
Anda, kakak. Juan menyentuh bahu Hans. Pergilah ke ruang kerjaku, ambil seluruh dokumen yang belum aku urus. Aku ingin kau menyelesaikannya sebelum matahari terbenam. Bisa, kan? Aku harus menemui seseorang. Tanpa pengawal, seseorang akan menjadi pengawal baruku hari ini. Oh. Juan tersenyum. Apa kau kecewa? Apa? Tidak, tidak mungkin. Aku hanya berharap semuanya baik-baik saja. Semoga perjalanan kakak lancar. Rasanya aneh mendengarmu bicara seperti ini. Aku yakin akan terbiasa nanti. Hans menatap kepergian Juan dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Juan memasuki ruang VIP sebuah restoran. Di dalam sana, Avanas Grigori, mafia yang pernah ditipu Angela Tam telah menunggu. Ada dua sofa panjang yang diletakkan berhadapan, dengan sebuah meja panjang penuh dengan makanan dan minuman yang terlihat menggugah selera. Juan duduk di sofa, berhadapan dengan Avanas. Maaf aku terlambat, Tuan Grigori, ujar Juan. Kau tidak terlambat, akulah yang sengaja datang lebih awal. Avanas melirik pengawal di belakang Juan, wajahnya berbeda dengan yang terakhir kali aku lihat. Mereka memang orang yang berbeda. Dari kabar yang beredar, adikmu adalah pengawalmu sendiri, benarkah? Pengawal terakhirku adalah dia. Dunia sangat sempit, ya? Avanas tersenyum. Benar. Aku juga tidak menyangkanya. Tapi ini sedikit aneh. Butuh waktu cukup lama bagi Shirley untuk memecahkan kalimat dalam buku dan menemukan cucu ketiga. Juan mengangguk. Tulisan mendiang kakekku sangat indah dan sulit dimengerti. Kalau itu adalah Grigori, kami pasti sudah memecahkannya kurang dalam seminggu. Juan tersenyum. Kalau itu Shirley, kami bisa menangkap seorang penipu tanpa meminta bantuan pihak lain. Seperti yang diduga dari seorang pemimpin Shirley, kuat dan tajam. Kau terlalu berlebihan. Avanas tertawa kecil. Merendah untuk meninggi, Dalam dunia kami, ini disebut kesombongan. Avanas kembali tertawa, kali ini lebih kuat. Aku masih tidak bisa menyangka, seorang anak muda sepertimu, mampu memimpin sebuah kelompok besar dengan baik. Profesional tidak mengenal umur. Kau benar, seandainya aku lebih muda, aku pasti akan sering pergi dan berjalan-jalan denganmu. Pasti menyenangkan memiliki kawan yang tidak membosankan. Kita tetap bisa menjadi kawan sekarang. Juan mengangkat gelas wine. Kau bermulut manis, Tuan Shirley. Avanas mendentingkan gelas wine miliknya dengan milik Juan. Setelah wine diteguk, pembicaraan yang asli segera dimulai. Jadi, adikmu membuat masalah? Tanya Avanas. Ya, dia sering membuat masalah dan menyelesaikannya sendiri. Sayangnya, kali ini dia cukup nakal. Aku harus bicara jujur, Tuan Shirley. Dibandingkan dirimu, aku lebih tertarik dengan saudaramu. Dia terlihat seperti seorang aktor tampan yang lembut dan perhatian, penampilannya benar-benar menipu orang lain. Aku pernah mendengar rumor tentangnya di negaraku. Dia pernah membuat masalah besar dengan salah satu musuhku dan membuatnya terkena darah tinggi. Aku mengerti kenapa kau tertarik padanya, tidak ada yang tak tertarik pada Brian sebelumnya. Avanas menyuap sup. Selama beberapa saat, ia menikmati makanan itu. Jika aku membantunya, imbalan apa yang akan aku dapatkan? Apa yang kau inginkan? Apapun. Ya, selagi Shirley masih bisa mengabulkannya. Bagaimana jika serahkan Shirley kepadaku? Coba saja. Juan tersenyum dengan tatapan penuh rasa menantang. Aku hanya bercanda. Aku memang menginginkan lebih banyak kekuasaan,
tapi aku kurang suka jika itu berada di luar negaraku. Kalau begitu, bagaimana dengan pasar gelap harimau? Avanas tersentak. Kau menawarkanku aset terbesar milik Fedor? Kau tahu artinya itu? Kupikir Grigori selalu menginginkan tempat itu sejak lama. Fedor bukan lawan yang mudah, bahkan untuk Grigori. Termasuk Shirley. Avanas meraih gelas, meneguk wine hingga habis. Apa ada jaminan kau bisa melakukannya? Aku akan menyerahkan dermaga bagian selatan Shirley, jika aku tidak bisa mendapatkan pasar gelap itu. Hahaha. Avanas tertawa puas. Kau memang sangat menarik, Tuan Shirley. Kau tidak habis-habis membuatku merasa kagum dengan keberanian dan kepercayaan dirimu itu. Jadi, apa kau akan membantu saudaraku? Avanas mengulurkan tangannya. Ini adalah perjanjian. Terima kasih, Tuan Grigori. Juan menjabat tangan Avanas. Tidak, akulah yang harus berterima kasih, Tuan Shirley.